Ada yang punya kepala banyak lah, tangan banyak lah, setengah binatang lah, ukurannya raksasa lah. These alien visitors, the Anunnaki, created humankind. Itu sangat mungkin ada nama dewa-dewi lain yang sebenarnya masuk ke jajaran Anunnaki. Udah lama ya kayaknya ya kita nggak bahas mitologi-mitologi, legenda-legenda dunia gitu ya. Makanya sekarang gue mau bahas salah satu sosok legenda yang sering banget dijadiin teori konspirasi. Khususnya sama pecinta teori konspirasi Ancient Alien. Wah. Bahkan waktu itu, sekitar beberapa tahun lalu tuh sempat viral tuh film tentang sosok legenda ini. Yang katanya filmnya tuh bakal bikin keimanan kita dan kepercayaan kita ke sains tuh jadi luntur. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas Anunnaki. Sosok dewa legendarisnya bangsa Sumeria kuno yang dipercaya merupakan alien yang pernah hidup berdampingan sama manusia di bumi. Tapi Anunnaki ini tuh sebenarnya apa sih? Apa bener mereka tuh alien yang punya andil besar bikin peradaban manusia jadi lebih maju kayak sekarang? Atau ini cuma cerita-cerita nggak berdasar aja? Nah, ini bakal kita kupas nih di sini nih. Tapi sebelum kita lanjut bahas Anunnaki yang dipercaya penuh keajaiban, gue mau ngasih tahu dulu nih ke lu nih kalau gue tuh sekarang tuh lagi excited banget nungguin satu game yang dunianya tuh penuh keajaiban juga. Dunianya tuh menarik banget menurut gue. Nama gamenya AFK Journey. Game RPG open world ringan dan santai dengan tema fantasi yang bisa kita mainin di HP maupun di PC. Nih sambil gue jelasin sambil lu lihat trailernya deh, biar kelihatan mantepnya nih gamenya nih. Nah ini kalau lu demen game-game RPG fantasi, ini bakal cocok banget sih sama lu sih. Jadi nantinya di game ini lu tuh bakal bisa ngoleksi berbagai karakter dari berbagai ras. Kayak Lightbearer, Wilder, Celestial, ya macem-macem lah. Dan pastinya tiap karakter tuh bakal punya role dan kemampuan uniknya masing-masing. Dan yang paling mantepnya, semua karakter ini tuh bisa lu dapetin secara gratis. Ingat sekali lagi, secara gratis. Mantap. Nah terus dari trailer ini juga kelihatan nih kalau art style game ini nih emang unik banget nih. Ya soalnya game ini, AFK Journey ini, mereka tuh bakal punya grafik dengan gaya seni kanvas yang bikin gamenya tuh jadi berasa kayak lukisan yang bergerak gitu. Yang kalau menurut gua art style kayak gini tuh bikin kesan fantasinya tuh jadi lebih berasa banget. Ya kapan lagi kan sambil kita ngegame sambil menikmati karya seni kan. Tuh lihat tuh, lagi jalannya aja tuh berasa smooth banget. Kayak tiap karakter tuh punya cara jalannya masing-masing, nggak template. Suka nih gua nih. Nah, buat yang nggak sabar pengen nyoba main, ini pas banget nih. Soalnya saat ini, AFK Journey tuh lagi masa pre-registrasi. Yang berarti kalau lu daftar sekarang, itu lu berkesempatan dapat berbagai hadiah menarik yang bakal langsung lu dapat waktu gamenya rilis. Emang cara daftarnya gimana? Tenang. Caranya gampang banget nih. Kalau di HP, lu tinggal cari aja tuh AFK Journey di Play Store ataupun App Store. Terus ya udah, tinggal lu klik install aja, udah. Atau kalau lu mau lebih gampang lagi, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Tuh, di deskripsi di bawah tuh, itu ada linknya kan, langsung lu klik aja tuh. Nah, nanti kalau udah, waktu gamenya rilis, itu aplikasinya tuh bakal langsung ke-download di HP lu. Langsung otomatis tuh, wih. Dan buat yang main di PC ini juga sama ya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Terus kalau udah ntar di pilihan device-nya, lu klik yang PC. Terus masukin email lu, terus masukin kode verifikasi yang dikirim ke email lu. Kalau udah tinggal centang syarat dan ketentuan, terus tinggal klik deh tuh tombol pra-registrasi sekarang. Dan ya udah, tinggal tunggu rilis deh. Ya buat info selengkapnya, lu bisa langsung ke sosmednya mereka aja di AFK Journey ID. Nah itu ada Instagram, Facebook, sama YouTube-nya tuh. Tapi sumpah ini emang exciting banget sih gamenya sih. Jadi ya tunggu apa lagi? Ayo langsung pre-registrasi AFK Journey sekarang juga. Jangan lupa sekali lagi pakai link yang ada di deskripsi buat dapetin banyak reward. Mantap. Ini nanti kalau udah rilis langsung kita mabar ya. Aduh, nggak sabar nih. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas siapa atau apa sih sebenarnya Anunnaki di Learning by Googling. Ya, gue yakin banyak dari lu yang udah nggak asing lah sama nama Anunnaki ini. Apalagi beberapa tahun yang lalu kan sempat viral tuh ya, film One Anunnaki. Film yang dibilang bakal bikin keimanan goyah sama bakal bikin kita tuh ragu sama science. Tapi ini buat filmnya nanti gue bahas di belakang lah ya. Sekarang gue mau bahas sosok Anunnakinya dulu nih. Dan buat tahu Anunnaki ini, kita harus mundur dulu ke zaman Mesopotamia kuno, khususnya di era Sumeria. Ya, kayak yang kita semua tahu, Mesopotamia tuh kan banyak dianggap sebagai titik pertama ketika budaya dan peradaban manusia berkembang pesat. Dan ini bisa begini soalnya Mesopotamia tuh emang terletak di wilayah yang ideal banget buat berkembangnya peradaban. Emang dia letaknya di mana?
Kalau menurut World History Encyclopedia, Mesopotamia tuh terletak di wilayah subur di antara Sungai Tigris sama Sungai Efrat, yang memanjang dari ujung utara Teluk Persia, sebagian Iran, Irak, Suriah, Kuwait, sampai bagian timur Turki. Dan saking suburnya wilayah ini, jadi banyak yang yakin kalau wilayah Mesopotamia ini adalah tempat yang disebut sebagai Taman Eden di dalam Alkitab. Terus masih menurut World History Encyclopedia, nggak kayak peradaban Mesir kuno atau Yunani kuno yang peradabannya tuh lebih menyatu, yang punya sistem budaya yang relatif sama. Nah, kalau wilayah Mesopotamia tuh justru jadi tempat berkembangnya banyak peradaban yang berbeda-beda loh. Jadi peradaban yang berkembang di wilayah Mesopotamia, kayak Sumeria, Akkadia, Assyria, Babilonia, dan peradaban-peradaban lainnya, mereka tuh punya sistem adat istiadat, hukum, dan norma yang beda-beda satu sama lainnya. Bahkan bahasa yang mereka pakai juga tuh nggak ada yang sama loh. Walaupun mereka punya sistem tulisan, mereka punya aksara yang relatif sama. Tapi ketika udah diomongin, ketika udah disuarain, itu jadi beda tuh. Inhabited for nearly 12,000 years, Mesopotamia's stable climate, rich soil, and steady supply of fresh water made it ideal for agriculture to develop and thrive. Dan kalau ngomongin Mesopotamia, salah satu yang paling unik tuh kepercayaannya sih. Soalnya walaupun dewa-dewi di berbagai peradaban mereka tuh punya nama-nama yang beda, tapi kemungkinan besar sosok yang disembah di peradaban Mesopotamia tuh masih merujuk ke figur yang sama. Jadi sosoknya tuh sama, sebenarnya sosoknya tuh itu-itu aja, cuma namanya aja yang jadi beda-beda. Dan ini bakal nyambung nih ke siapa itu Anunnaki. Tapi emang sebelum ada Mesopotamia, manusia hidupnya gimana? Sebelum ada Mesopotamia, manusia tuh masih harus hidup berpindah-pindah, ngikutin sumber daya yang mereka butuhin. Terus kemudian mulai muncul tuh pemukiman-pemukiman yang dihuni secara permanen sama manusia. Cuma ya tetap sebelum era Mesopotamia, pemukiman-pemukiman permanen ini tuh umumnya tuh skalanya tuh kecil banget. Paling pemukimannya tuh cuma dihuni sama satu keluarga besar aja. Jadi ya bener-bener isinya tuh kelompok kecil gitu. Baru kemudian di era Mesopotamia, manusia mulai tuh ngembangin sistem hidup yang lebih kompleks. Misalnya contoh satu nih yang sempat gue singgung tadi, mereka jadi punya sistem aksara, mereka jadi punya sistem menulis. Dan ini bener-bener lompatan besar nih buat manusia nih. Soalnya sebelum era Mesopotamia, manusia tuh cuma berkomunikasinya tuh secara verbal aja, secara terucap aja, nggak ada yang ditulis. Atau contoh lain lagi nih, contoh satu lagi nih, soal pemukiman dan sistem pengelolaan masyarakat. Jadi kalau sebelumnya kan manusia tuh cuma ngumpul di kelompok kecil ya. Nah, di era Mesopotamia ini, manusia tuh mulai membangun kota pertama sekaligus kerajaan pertama. Makanya yang ini levelnya tuh udah peradaban, bukan pemukiman lagi. Dan masyarakat Mesopotamia, mereka bisa berkembang segininya, salah satunya tuh karena mereka banyak nemuin teknologi-teknologi canggih di zamannya. Kayak misalnya sistem irigasi dan pertanian, penggunaan roda, sistem perdagangan, ya banyak lah. Yang bikin Mesopotamia jadi salah satu checkpoint penting dalam evolusi manusia. Dan akhirnya perkembangan pesat dalam evolusi manusia ini bikin banyak orang penasaran nih. Mereka mikirnya jadi kayak, kok bisa ya orang-orang Mesopotamia ngembangin diri sampai jadi peradaban yang maju banget? Itu mereka mikir sendiri apa ada yang ngajarin ya? Dan pertanyaan inilah yang ngebikin munculnya narasi soal Anunnaki, sebuah ras alien yang dipercaya ngajarin banyak ilmu ke orang-orang Mesopotamia, khususnya di sini Sumeria. Jadi dari situ banyak yang percaya berkat diajarin sama Anunnaki ini, bangsa Sumeria itu penduduknya mereka jadi bisa ngembangin peradaban maju yang belum ada di dunia waktu itu. Nah itu semuanya tuh jasanya Anunnaki tuh, banyak yang percaya itu. When we look at the ancient Sumerian civilization, we attribute them with over 100 of the firsts for a modern society. Things like agriculture, science, medicine, mathematics, kingship, laws, courts, judges, schools. Literally all of this shows up in Sumerian times 6,000 years ago, right out of the Stone Age. Iya, jadi banyak orang percaya kalau kemajuan bangsa Mesopotamia, khususnya orang-orang Sumeria, itu nggak lepas dari bantuan sosok makhluk asing yang sama orang-orang Sumer disebut sebagai Anunnaki. Nah, Anunnaki ini di relief-relief Sumeria kuno, dia tuh digambarin sebagai manusia dengan postur tubuh yang gede, bersayap, dan pakai semacam penutup kepala berbentuk kerucut gitu. Dan gilanya kalau menurut All That's Interesting disebut, dipercaya, Anunnaki tuh punya kemampuan buat menentukan nasib orang-orang Sumeria. Apalagi Anunnaki juga kan kelihatannya kan mereka tuh punya peran yang penting banget ya buat masyarakat Sumeria ya. Soalnya citranya, penggambarannya itu tuh sering banget muncul di relief-relief.
sama sering juga disebut-sebut di catatan-catatan Sumeria kuno. Dan ya akhirnya bukti-bukti inilah atau penemuan-penemuan inilah yang kemudian ngebikin penulis bernama Zecharia Sitchin nulis buku berjudul The 12 Planet di tahun 1976. Isi bukunya apa tuh? Masih menurut All That's Interesting, di buku ini Sitchin bilang kalau Anunnaki itu merupakan makhluk yang berasal dari planet Nibiru. Planet yang punya orbit memanjang dengan durasi orbit 3.600 tahun. Ini anak-anak konspirasi pasti apal nih ya sama planet Nibiru nih ya. Nah, disebut di buku itu di sekitar 500.000 tahun yang lalu, waktu orbit Nibiru sama bumi lagi deketan, di situ Anunnaki mutusin buat melakukan kontak sama bumi. Mereka mampir ke bumi. Dan pas nyampe, mereka nemuin kalau bumi itu ternyata kaya akan emas, kaya akan material yang penting banget buat memperbaiki kondisi atmosfer Nibiru. Feeling jadi agak-agak nggak enak nih. According to author and Sumerian researcher Zecharia Sitchin, Nibiru, the home of the Anunnaki, is on an elliptical path that brings the planet into our orbit every 3,450 years. Nah, karena makhluk-makhluk Nibiru ini males, mereka nggak mau nambang sendiri, akhirnya mereka melakukan semacam rekayasa genetik ke manusia bumi. Biar manusia-manusia ini pada bisa bantuin para Anunnaki buat nambangin emas buat mereka. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berhasil tuh ngebikin manusia jadi jauh lebih berkembang. Dari situ Anunnaki ini kemudian ngajarin banyak hal ke manusia, termasuk ngajarin sistem tulisan, konsep matematika, sampai pengetahuan dan teknik ngebangun kota. Nah, karena Anunnaki udah punya peran penting buat berkembangnya peradaban Sumeria, orang-orang Sumeria akhirnya jadi nganggep mereka sebagai dewa, sebagai sosok agung yang mereka sembah. Gitu tuh ceritanya. Tapi ingat, itu bukan menurut peneliti, bukan menurut arkeolog, apalagi menurut gua. Enggak, bukan. Itu pure menurut si Zecharia Sitchin, kayak gitu menurut dia. Tapi kalau lu nganggap Sitchin ini tuh cuma mengada-ngada doang, full mendongeng doang tanpa bukti, ini sebenarnya nggak juga sih. Soalnya Sitchin ngaku dia tuh basicnya tuh emang mempelajari dan mendalami bahasa Ibrani, Sumeria, sama Akkadia. Makanya dia bilang buat bukunya tadi, The 12 Planet tadi, itu tuh didasarkan sama hasil dia menerjemahkan 14 tablet yang nyebut sosok Enki, salah satu nama dari Anunnaki. Nah, karena referensinya banyak dianggap kuat sama orang awam, karena orang awam ngelihatnya, wah, ini beneran nih, soalnya dia translate langsung dari tablet Sumeria nih. Gara-gara orang-orang mikirnya gitu, akhirnya laku deh itu bukunya. Laku keras itu. Bahkan saking kerasnya sampai jadi series bukunya. Sampai ada buku-buku selanjutnya. Ya, rezeki emang nggak ada yang tahu ya. According to Sitchin's interpretation of the tablets, these alien visitors, the Anunnaki, created humankind. It appears to be that gods came down and literally started a colonization project here on Earth, creating us in their image and after their likeness. Tapi sayangnya ternyata setelah ditilik-tilik lebih dalam, Zecharia Sitchin ini, si penulis buku The 12 Planet ini, dia tuh ternyata background pendidikan dan keahliannya tuh nggak jelas. Ya, walaupun tadi disebut kalau dia tuh mempelajari banyak bahasa kuno, termasuk bahasa Sumeria, tapi tetap Zecharia Sitchin ini, dia tuh bukan arkeolog, bukan ahli naskah kuno, apalagi ilmuwan yang meneliti peradaban Sumeria. Enggak. Dia pure cuma penulis buku aja, udah. Jadi ya buku yang dia tulis tuh, walaupun berdasarkan sumber data yang asli, walaupun berdasarkan artefak asli, tapi tetap itu hasil penafsiran dia sendiri. Hasil penafsiran orang yang nggak punya background keilmuan di bidangnya. Ya kan kalau arkeolog, kalau ada penemuan, itu kan biasanya kan dipelajari bareng atau didiskusiin sama arkeolog lainnya kan. Terus dibikin jurnal ilmiahnya, terus ntar jurnalnya itu dihantam segala macem tuh. Nah kalau Zecharia Sitchin enggak, itu lempengnya dia baca sendiri, dia artiin sendiri, langsung dibikin buku, laku. Makanya akhirnya buku dia ini, hasil terjemahan dia ini nih banyak dianggap sebagai pseudo arkeologi sama para ahli. Banyak dianggap sebagai penelitian palsu. Pseudo arkeologi kalau di kita tuh contohnya tuh ini nih, narasi kalau Candi Borobudur dibangun sama Nabi Sulaiman. Atau contoh lainnya narasi kalau Indonesia adalah Atlantis. Nah itu mirip-mirip tuh. Tapi entah kenapa yang lebih laku kan emang yang gitu ya. Yeah, so Sitchin's word meanings and translations of Sumerian and Mesopotamian words are not consistent with the Mesopotamian
bilingual dictionaries. Dan walaupun dianggap sebagai penelitian palsu, tapi buku karya Zecharia Sitchin inilah yang menginspirasi film yang gue sebut di awal tadi, film One Anunnaki. Film yang diklaim dapat pencekalan di seluruh dunia karena berpotensi mengguncang keimanan dan pengetahuan manusia yang ada sekarang. Ini kan kesannya kan filmnya tuh serem banget ya. Tapi setelah gue cari-cari, setelah gue pelajari, bener gak sih ini klaimnya? Ternyata kesimpulannya, klaim buat film ini tuh halu, jir. Ya gimana nggak halu? Kejanggalannya tuh banyak banget loh. Pertama dari sosok sutradaranya dulu deh, John Gress. Dan sebenarnya John Gress ini daripada ke sutradara, dia lebih ke visual effect artist sih. Dan itu pun produksian yang pakai jasa dia tuh nggak banyak, cuma 8 doang pas gue cek di IMDb. Dan itu pun selain Star Trek nggak ada yang judul-judul besar tuh. Dan rating-ratingnya ya menyedihkan lah. Jadi ya secara integritas sebagai sutradara ini sangat diragukan nih doi ini. Nah udah kan dianya meragukan, terus dia malah ngeklaim kalau filmnya tuh di-ban, filmnya tuh dilarang tayang di seluruh dunia. Dan klaimnya ini juga sama meragukannya nih. Ya lu coba aja lu googling. One Anunnaki ban, enter. Nggak ada tuh berita-berita valid soal ini. Kalaupun ada paling di forum-forum atau di website-website sama artikel-artikel yang sumbernya tuh nggak jelas lah. Nah terus seingat gue narasi soal film One Anunnaki itu kan sebenarnya udah lama banget kan. Dan ternyata bener kalau menurut Kompas, kabar produksi film ini tuh emang udah ada dari tahun 2005. Waktu itu infonya tuh ada dari website pribadinya mereka gitu. Tapi habis itu nggak pernah ada kabar lagi soal film ini. Sampai kemudian semua referensi soal film ini tuh hilang dari internet, termasuk si website tadi. Nah tapi bertahun-tahun kemudian, di tahun 2013, tiba-tiba nongol tuh akun YouTube yang namanya Anunnaki The Movie, yang isinya tuh teaser filmnya. Terus nggak lama dari situ, buku yang diklaim sebagai screenplay original film Anunnaki tadi, itu juga tuh dijual di marketplace. Nah, gara-gara ini jadi banyak yang menduga John Gress, si sutradara, dia tuh kekurangan dana, makanya filmnya nggak dilanjutin. Jadi ya bukan karena dilarang atau mengguncang keimanan, enggak, tapi ya filmnya emang nggak jadi produksi aja. Tapi terus biar kesannya misterius, biar viral, sama mungkin buat mendongkrak penjualan buku screenplay tadi, dibikin deh tuh narasi seolah film ini sengaja digagalkan sama elit global. Padahal ya enggak. Ya logika aja, kalau emang pengen ngapus keberadaan film ini, nggak mungkin dong dibiarin mereka bikin channel YouTube yang isinya teaser filmnya. Terus nggak mungkin dong mereka dibiarin tetap ngejual buku screenplay-nya. Sama aja bohong itu kan, sama aja itu ngasih tahu ke masyarakat kan. Ngapain digagalin filmnya kalau kayak gitu? Ada-ada aja deh orang dah. Jadi Anunnaki itu sebenarnya siapa? Jadi ya simpelnya banget, Anunnaki ini tuh dewa mitologi gitu. Sosok surgawi yang disembah sama orang-orang Sumeria. Jadi ya sama aja kayak dewa-dewi di mitologi Mesir, dewa-dewi di mitologi Yunani, sama aja kayak gitu. Terus kan di berbagai mitologi, di berbagai kepercayaan penggambaran sosok-sosok surgawi, penggambaran dewa tuh kan emang kadang-kadang tuh bentuknya tuh nggak lazim kan. Ada yang punya kepala banyak lah, tangan banyak lah, setengah binatang lah, ukurannya raksasa lah. Ya pokoknya bentuknya tuh nggak kayak manusia. Nah, Anunnaki itu sama kayak itu. Dan kalau menurut Britannica, istilah Anunnaki sendiri itu merujuk ke Pantheon, merujuk ke jajaran dewa utama bangsa Sumeria, yang merupakan anak-anak dari Anu, anak-anak dari dewa langit dalam mitologi Sumeria, sama Ki, sama Dewi Bumi. Jadi dewa An atau dewa Anu campur sama Dewi Ki, jadi deh tuh mereka. The Anunnaki are among the most mysterious and powerful beings of myth and sacred tradition. The Sumerians described them as humanoid but non-physical spirit beings who had the capability of morphing or phasing into human form. Nah, di mitologi Sumeria kuno dipercaya kalau bumi sama surga tuh dulunya satu kesatuan. Kemudian lahirlah Enlil, anak pertama Anu sekaligus Anunnaki tertua yang kemudian misahin surga sama bumi. Di sini surga atau langit dibawa sama Anu, sementara Enlil itu dia ngebawa bumi. Terus selain Enlil, beberapa naskah Sumeria kuno juga nyebutin beberapa nama yang menyandang gelar Anunnaki. Siapa aja tuh? Ada Enki, dewa air, Ninhursag, dewi pegunungan, Nana, dewa bulan, Utu, dewa matahari, sama Inanna, dewi perang, cinta, dan kesuburan. Tapi ini yang harus kita tahu sebenarnya nggak ada bukti soal daftar pasti siapa aja anggota Anunnaki ya. Soalnya kayak yang gue bilang di awal tadi, di tiap tempat kan dewa-dewi yang dipuja kan bisa beda-beda. Tergantung lingkungan tempat tinggal mereka dan apa yang mereka butuhkan. Misal contoh kayak Ninhursag tadi tuh, si dewi gunung. Itu kan kebanyakan penyebutan dan pemujaan
itu kan dilakukan sama orang-orang yang tinggal di wilayah Adab sama Kis, yang tinggal di wilayah pegunungan. Nah, jadi buat yang tinggal di laut mungkin atau yang tinggal di hutan, itu sangat mungkin ada nama dewa-dewi lain yang sebenarnya masuk ke jajaran Anunnaki. Tapi ya mereka nggak sepopuler nama-nama yang gue sebutin tadi aja, makanya jadinya nggak ke-expose. Terus belum lagi pemujaan ke para Anunnaki ini kemudian juga berkembang di orang-orang Akadia, Babilonia, Assyria, Huria, sampai Hittite. Yang mana peran para dewa-dewi ini juga pastinya ngalamin beberapa perubahan dan penyesuaian di tiap peradaban tadi. Jadi meluas nih Anunnaki nih, seiring dengan makin banyak juga yang muja mereka. Makanya kayak yang gue bilang di awal tadi, dewa-dewinya tuh sebenarnya banyak namanya, tapi semuanya tuh merujuk ke satu figur yang sama, figur Anunnaki. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah Anunnaki tuh emang dewa di mitologinya orang-orang Sumeria? Atau lu lebih percaya sama Sitchin yang bilang kalau Anunnaki adalah alien dari planet Nibiru? Yang mana nih? Silahkan komen. The system of Mesopotamia was polytheism, which means that they worshipped hundreds of different gods, both male and female, often depicted in human form. Oke, sekian Lar Beguging kali ini tentang Anunnaki. Sosok yang banyak dipercaya sama orang sebenarnya alien. Tapi ya itu ya, banyak dianggapnya itu penelitian palsu juga ya. Banyak dianggapnya itu pseudo-arkeologi. Ya kalau merevisi ke gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti